Satu, dua, tiga. Halo Sobat Hukum, perkenalkan saya Maulana Adrianor dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Ngabaring Hurung Sakti. Kok aku emosi lah? Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Maulana Adrianor. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas saya ya, hukum acara tata usaha negara dalam lingkup pendapat para ahli. Oke, kita langsung lanjut ke bahasannya. Mengenai materi kita banyak ya peristilahan-peristilahan dan pengertian. Kita bahas pengertian dulu. Pengertian dari hukum acara tata usaha negara dari beberapa pendapat dari para ahli. Salah satunya dari Marshall NG yang mengemukakan bahwa sebenarnya penggunaan dan penamaan bidang hukum acara di Indonesia masih samar atau simpang siur. Ada yang mengkaitkan hukum acara itu pada lembaga peradilan. Misalnya hukum acara peradilan agama, Haptun, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan ada pula yang mengkaitkan dengan bidang hukum utamanya. Misal, hukum acara perdata, hukum acara pidana. Marshall NG mengemukakan lahirnya suatu pengetahuan hukum yang baru yang disebut hukum acara tata usaha negara atau HATUN, dan dengan istilah lain ada yang menyebutnya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara atau HAPTUN sebagai pedoman atau acuan bagi berbagai pihak di dalam beracara di depan peradilan tata usaha negara dalam rangka memperjuangkan dan membela kepentingan hukumnya baik berupa hak atau kewajiban masing-masing pihak. Rozali Abdullah berpendapat bahwa Haptun adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara. Secara lebih lanjut, Abdul Khaidir Muhammad memahami bahwa istilah beracara dapat dipakai dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, beracara meliputi segala tindakan hukum di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Yang meliputi tindakan persiapan yaitu tindakan untuk mempersiapkan segala sesuatu guna keperluan sidang pemeriksaan. Yang antara lain meliputi cara mengajukan gugatan ke muka pengadilan, memanggil pihak-pihak yang bersengketa, pencatatan gugatan dalam daftar perkara oleh panitia, menentukan hari, jam, dan tempat persidangan. Tindakan pengadilan atau pemeriksaan dari sidang pertama sampai dijatuhkannya putusan hakim. Tindakan pelaksanaan keputusan hakim yaitu tindakan menjalankan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap. Dalam arti sempit yaitu meliputi tindakan beracara sesungguhnya. Demikian juga Rozali Abdullah mengatakan aturan-aturan biasanya secara inklusif ada di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatan ketetapan atau keputusan tata usaha negara tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan istilah tersebut, maka sebaiknya untuk hukum acara yang berlaku di pengadilan tata usaha negara dipergunakan istilah hukum acara peradilan tata usaha negara dan bukan hukum acara tata usaha negara. Secara spesifik, Yesri Pudayat Moko Secara spesifik Yesri Pudayat Moko. Secara spesifik Yesri Pudayat Moko, ya itulah, mengemukakan di dalam melakukan tindakan hukum publik atau badan pejabat tata usaha negara mempunyai peranan sebagai pelaku publik atau pelaku hukum publik ya maksudnya, yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang dijelmakan dalam kualitas penguasa atau otoris. Seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan berbagai jabatan yang diserahi wewenang penggunaan kekuasaan publik. Jadi ada banyak ya teori-teori mengenai badan hukum dan mengapa badan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum sebagai hukum subjek hukum gitu ya. Menurut Spendik Bernardus Blegur, dalam sistem hukum nasional Indonesia pun syarat-syarat suatu pengkumpulan atau suatu badan usaha atau suatu instansi dianggap sebagai badan hukum adalah disahkannya oleh pejabat yang berwenang. Yesri Pudayat. Jadi Yesri Pudayat Moko. 2 hours later. Jadi Yesri Pudayat Moko juga menyatakan kembali ya, wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berupa tindakan hukum yang berkaitan dengan tindakan material dan berbagai tindakan hukum yang berupa keputusan hukum tata usaha negara. Spendik Bernardus Blegur menyatakan
mengenai kepentingan ini harus dimaknai sebagai kepentingan perlindungan nilai. Merasa kepentingannya dirugikan secara langsung dan kepentingan proses, kepentingan untuk berperkara di pengadilan. Di samping itu, Zairin Harahap mengemukakan bahwa peradilan tun sesungguhnya memiliki persamaan dengan pengadilan perdata. Persamaan tersebut dapat dilihat dengan Zairin Harahap menyatakan pengajuan gugatan. Hukum acara tata usaha negara atau TUN tadi maupun hukum acara perdata sama-sama menganut asas bahwa gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal tergugat. Sudikno Mertusukmo, Sudikmo Mertusukmo menambahkan dalam peradilan tata usaha negara atau TUN dan peradilan perdata mengenai isi gugatan dalam pokoknya memuat pertama, identitas para pihak penggugat dan tergugat. Kedua, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari para tuntutan atau yang lebih dikenal dengan sebutan fundamentum petendi atau positia modellen van den Eys. Itulah istilahnya. Zairin Harahap kembali menambahkan bahwa pemberian kuasa dalam peradilan TUN dan pengadilan perdata pada pihak dapat diwakili atau didampingi oleh seseorang kuasa atau beberapa orang kuasa. Pemberian kuasa ini dapat dilakukan sebelum selama perkara diperiksa. Pemberian surat kuasa yang dilakukan sebelum perkara diperiksa harus secara tertulis dan membuat surat kuasa khusus. Dengan pemberian surat kuasa ini, si penerima jalannya pemeriksaan perkara untuk dan atas nama si pemberi kuasa, sedangkan pemberian kuasa yang dilakukan persidangan bisa dilakukan secara lisan. Sudikno Mertus. Pemeriksaan perkara dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum acara perdata dilakukan dengan hakim majelis. 3 orang hakim yang terdiri atas 1 orang bertindak selaku hakim ketua dan 2 orang lagi dimungkinkan untuk menempuh prosedur pemeriksaan dengan hakim tunggal. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ini dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat. Dalam hukum acara perdata baik terhadap perkara deklaratoir maupun kontradiktoir, pemeriksaan dengan hakim tunggal ini tetap sah. Sudikmo Mertusukmo kembali menambahkan bahwa mendengar kedua belah pihak baik dalam peradilan tata usaha negara dengan peradilan perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan kedua belah pihak didengar dengan adil. Hakim tidak diperkenankan hanya mendengarkan atau memperhatikan keterangan salah satu pihak. Dengan itu, Zairin Harahap mengatakan pembuktian baik Haptun maupun hukum acara perdata sama-sama menganut asas bahwa beban pembuktian pada kedua belah pihak hanya karena mengajukan gugatan adalah penggugat. Maka penggugatlah yang mendapat kesempatan pertama untuk membuktikannya. Kemudian tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalam rangka membantah bukti yang diajukan oleh penggugat dalam mengajukan bukti yang lebih kuat, baik peradilan TUN maupun peradilan perdata. Yang dibuktikan pada dasar adalah peristiwa bukan badan hukumnya. Karena secara ex officio hakim dianggap tahu tentang hukum. Kembali kepada peristilahan di awal ya. De Zonda Rosiana Patripeu ya Patipawe menyatakan dalam jurnal yang ia sampaikan wax implement ya itulah, kalian bisa baca di samping sini ya, yang berarti lemahnya pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara disebabkan karena tidak adanya lembaga eksekutorial dan daya paksa dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara, sehingga pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara tergantung pada kesadaran dan praksara pejabat tata usaha negara. Nurul Hidayah menyimpulkan, salah satu implementasi dari negara hukum itu sendiri adalah menempatkan peradilan tata usaha negara sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintah. Tidak hanya itu, adanya peradilan tata usaha negara juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warganya yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu tindakan hukum pemerintahan berupa dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat tata usaha negara. Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara atau PETUN tadi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pejabat tata usaha negara merupakan bentuk upaya dan perwujudan dalam rangka perlindungan kepada warga atau masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian ya.
Saya Maulana Dianor, pamit undur. Salam Sobat Hukum.